kita akan membahas mengenai anatomi dari kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama yaitu terdapat lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini tersusun atas stratum corneum yang merupakan sel tipis tidak memiliki inti dan mengandung zat keratin. Selanjutnya yaitu stratum lucidum yang merupakan sel berbentuk pipi, tidak memiliki batas yang tegas dan juga tidak memiliki inti. Nah, lapisan ini nih terlihat seperti pita yang bening dan batas-batasnya juga sudah tidak begitu terlihat. Dan yang ketiga terdapat stratum granulosum yang berisikan inti sel dan juga granulosum. Yang keempat, terdapat stratum squamosa yang merupakan lapisan paling tebal dari epidermis, terletak tepat di atas lapisan basal. Lapisan ini terdiri dari sel basal yang telah matang dan menjadi sel squamosa yang dikenal sebagai keratinosit. Selanjutnya itu terdapat sel berduri, merupakan sel dengan fibrin halus yang menyambung sel satu dengan sel lainnya, sehingga setiap sel akan tampak tersusun seperti duri. Dan terdapat juga sel basal yang secara terus-menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini juga disusun dengan teratur, berurutan, dan rapat, sehingga membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang posisinya di atas papila dermis. Dan terdapat lapisan di bawah epidermis, yaitu lapisan dermis, yang merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoplast yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin, di mana letaknya di lapisan epidermis. Nah, pada lapisan dermis ini terdapat sel mast dan fungsinya mengeluarkan histamin selama cedera atau peradangan, dan juga terdapat makrofag yang berfungsi memfagosit sel-sel mati dan juga mikroorganisme. Sel dermis juga terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan pars papilas di bagian atas dan bagian bawah yaitu pars reticularis yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun atas serabut kolagen dan serabut elastik juga serabut reticulus. Dan di bawah dermis ini terdapat lapisan subkutan, merupakan sel yang mengandung jumlah lemak yang beragam serta berisi banyak sel pembuluh darah dan juga ujung saraf. Nah, sel-sel lemaknya di sini berbentuknya bulat dengan inti berdesakan ke pinggir sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut penikulas adiposa yang berfungsi sebagai shock preaker bila tekanan traumamekanis menimpa pada kulit, isolator panas atau untuk mempertahankan suhu. Selanjutnya yaitu terdapat penunjang epidermis selain 3 lapisan itu saya sebutkan. Yang pertama itu terdapat rambut. Rambut sendiri merupakan anatomi panjang dan ramping terdiri dari keratin. Di ujung bawah tiap rambut terdapat akar yang diinisiasi oleh papila rambut. Nah, dalam rambut itu juga terdapat folika rambut yang merupakan kaya akan pembuluh darah dan juga. Selain rambut juga terdapat penunjang epidermal lainnya yaitu kuku. Nah, kuku ini tuh terdiri dari jenis keratin khusus di mana letaknya di ujung-ujung jari dan kaki. Nah, lempeng kuku ini dibentuk oleh kuku matriks yang memanjang secara proksimal sekitar 0,5 cm di bawah lapisan atau lipatan kuku. Bagian distal dari matriks yang pucat berbentuk bulan sabit disebut lanula. Nah, terdapat juga kelenjar subaceus. Pada bagian ini merupakan kelenjar dari folika rambut dan paling sering ditemukan di kulit, kepala, wajah, tubuh bagian atas, dan juga alat kelamin. Kelenjar ini menghasilkan sebum, campuran keratin, lemak, dan sisa-sisa selulosa. Sebum membentuk kelembapan berminyak, film asam yang sedikit antibakteri, dan anti jamur untuk melindungi permukaan kulit. Selanjutnya yaitu terdapat kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini terdapat dua jenis kelenjar yaitu ekrin dan apokrin. Untuk kelenjar ekrin ini tersebar di luas di seluruh tubuh dan menghasilkan cairan encer yang tidak berbau dengan konsentrasi natrium yang sama dengan plasma. Kelenjar apokrin ini terletak di ketiak dan di daerah anogenital. Memiliki bagian sekretori melingkar dan letaknya di dermis. Mekanisme transport obat melalui kulit. Berikut adalah gambar profil pelepasan obatnya. Kemudian yang pertama adalah rute transepidermal, terbagi atas rute intraseluler dan rute interseluler. Obat-obatnya melalui jalur ini bersifat lipofilik dan sedikit hidrofilik. Yang kedua adalah rute transapendageal atau shunt roads. Obat-obatan melalui jalur ini umumnya memiliki berat molekul tinggi dan molekul yang bermuatan. Nah, berikut adalah gambar jalur transport obatnya. Berikut adalah gambar proses pelepasan obatnya.
Rute pemberian obat transdermal memiliki keterbatasan, yakni sulit penetrasi ke dalam kulit. Hal ini disebabkan oleh adanya stratum corneum yang menjadi barier utama masuknya obat ke dalam kulit. Struktur stratum corneum berupa bata dan semen. Bata diidentifikasikan sebagai korneosit, sedangkan semen diidentifikasikan sebagai matriks interselular lipid. Korneosit mengandung keratin yang saling cross-link, sedangkan interselular lipid mengandung ceramide, asam lemak, dan kolesterol yang tersusun membentuk kristalin lamellar bilayer. Berikut merupakan gambar dari lapisan kulit untuk poin A, stratum corneum untuk poin B, dan intercellular lipid untuk poin C. Tight junction membentuk penghalang lanjutan di stratum granulosum, di mana tight junction merupakan penghalang kedua untuk molekul pada jalur paraseluler dari luar ke dalam. Tight junction di epidermis membentuk penghalang untuk molekul dengan ukuran yang berbeda. Tight junction, terutama pada bagian claudin, dapat memblokir lewatnya senyawa dengan cara selektif muatan. Oleh karena itu, tight junction mengurangi bagian paraseluler ion seperti klorida, natrium, dan kalsium. Pada folikel rambut dan kelenjar kulit, tight junction juga merupakan salah satu barier dari bagian tersebut. Bagian penghalang terakhir dari kulit adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darah di kulit merupakan komponen efektor utama termoregulasi dengan membuka loop vaskular yang biasanya tertutup dalam kondisi istirahat. Modifikasi bermakna dari laju perfusi lokal ini mempengaruhi laju flux zat dari luar dalam yang berfungsi sebagai barier. Selanjutnya yaitu karakteristik obat yang dapat diantarkan melalui kulit. Obat yang dibuat dalam bentuk sediaan transdermal harus mempunyai kelarutan dengan air lebih besar dari 1 mg per mili, dengan minyak lebih besar dari 1 mg per mili, bobot molekulnya kurang dari 1000, dan dosisnya kurang dari 10 mg per mili. Kriteria pemilihan obat lainnya antara lain obat yang mencapai kesetimbangan secara tepat dalam dosis rendah, obat dengan bobot molekul rendah, obat dengan suhu lebih rendah, obat dengan kelarutan moderat dalam minyak dan air, tidak mengiritasi, tidak menimbulkan sensitisasi, dan obat tidak dimetabolisme di kulit.